wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman fadada wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya al-akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 29. Hadis yang ke-29, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari neraka. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Ini tidak bertentangan. Dari mana tidak bertentangan? Karena ketika sebuah amal itu diterima, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga kemudian orang tersebut masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Bagaimanapun sehebat apapun amal kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tidak bisa. Mau ibadah kita sehebat apapun, serajin apapun, tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Masih banyak cacat, masih banyak celah. Yang bisa memasukkan surga kita itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Karenanya kita tidak perlu untuk membanggakan, menyombongkan dan mengandalkan amal kita. Kemudian Rasulullah menjawab, qala laqad sa'alta an 'azim. Engkau sungguh telah bertanya perkara yang sangat agung. Ini pertanyaan yang berat maksudnya. Kok bisa pertanyaannya bagaimana amalan apa yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka? Ini pertanyaan yang sangat berat, sangat agung. Ada ulama yang lain yang mengatakan juga ini sangat sulit, karena manusia itu memang susah untuk melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya perkara yang sangat agung. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innahu layasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya amal itu, amal yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka, itu akan menjadi mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Jadi tanda-tanda kalau kita itu penduduk surga itu mudah untuk melakukan amal-amal baik. Karena Allah itu ketika mentakdirkan seseorang menjadi penduduk neraka, maka dia lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi. Kemudian Rasulullah menjawab, apa itu amalan yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan kepada siapapun dan kepada apapun. Itu artinya kita beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Karena syarat amal itu diterima ya ikhlas. Tidak ikhlas tidak diterima. Ikhlas itu ibarat jasad itu seperti ruh. Sedangkan amal itu seperti badan.
Amal yang tidak disertai dengan keikhlasan itu sama seperti patung. Patung tidak ada gunanya. Berarti kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah sama halnya seperti patung yang tidak ada ruhnya, tidak bernyawa. Orang dikasih sesuatu yang tidak bernyawa dibanding sesuatu yang bernyawa, ya akan berbeda. Pengaruhnya berbeda. Orang ketika ibadahnya ikhlas, maka ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah sehingga dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian dia bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Beribadah semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, bukan karena ingin dihargai dan seterusnya. Yang kedua, wa tuqimus sholata, mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat di sini apa? Sholat terutama sholat yang wajib. Kenapa di sini disebutkan tuqimus sholata, mendirikan sholat, bukan fi'lus sholah, melakukan sholat? Karena ketika mendirikan itu harus benar-benar kuat. Sesuatu yang berdiri harus benar-benar kuat biar tidak roboh. Bagaimana sholat itu kuat? Yaitu dengan melakukan, mengerti syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, kemudian sunnah-sunnahnya terpenuhi. Jadi bukan cuma sekedar sholat yang cuma jungkar-jungkir itu yang bisa memasukkan ke dalam surga, tapi sholat yang memang benar-benar sempurna secara fikih, juga sesuai dengan aturan fikih. Makanya kita harus tetap rajin untuk belajar, terutama tentang sholat, yang membatalkan sholat, ya kesunahan-kesunahan sholat, kemakruhan-kemakruhan sholat, sehingga sholat kita benar-benar sempurna. Toh kemudian Rasulullah itu yang pesan yang beliau pesankan pada saat beliau menjelang wafatnya itu as-salata as-salah, salat, bukan pesan apa-apa. Rasulullah pada saat detik-detik terakhirnya yang dipesankan adalah salat. Di samping itu Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu juga membawa oleh-oleh salat. Sekarang ini bulan Rajab ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab, dan masih kurang 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga masih diberikan panjang umur. Sholat, makanya sholat harus benar. Kalau sholat itu sudah benar, berkualitas, itu akan berpengaruh kepada segala hal. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi jangan disalahkan, itu sholat tapi kok tetap banyak maksiatnya, tetap menyakiti orang, sholatnya mungkin tidak benar, masih ada yang salah. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau dia tetap sholat, rajin sholat, tapi kalau tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti yang salah bukan sholatnya, bukan orangnya, tapi caranya itu yang masih belum benar. Karenanya harus tahu tentang sholat, mendirikan sholat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Kemudian apalagi amalan yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka? Waktu zakah, dan menunaikan zakat. Kemungkinan yang hadir di sini wajibnya cuma zakat fitrah. Ya, zakat perdagangan masa sudah wajib? Ada yang penghasilannya di atas 1 juta 1 bulan? Belum ada ya. 1 juta pun itu juga masih belum itu. Jadi zakat fitrah itu pun cuma berapa? Zakat fitrah itu berapa per orang? Berapa? 3 kilo 2,7 minimal, paling minimal 2,7. Tapi kalau pengen hati-hati ya 3 kilo lebih tidak apa-apa. Jangan 2,5, itu nanti takutnya kurang. 2,7 itu kan cuma tinggal nambahi 3.000. Rata-rata beras harganya 10.000. Kalau 2,7 kan berarti 27.000. Mending ditambahi 3 kilo lebih baik, untuk menghindari barangkali memang ada yang kurang, daripada uang 3.000 buat jajan, kan mending dibuat nambahi itu beras itu biar menjadi genap 3 kilo. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Orang pengen masuk surga, tidak mau puasa.
Ya tidak bisa. Mau serajin apapun sholatnya, dia ada puasa, ya susah amalnya bisa memasukkan ke dalam surga. Ada itu orang yang sholat tapi dia tidak puasa, ada ya? Ada, banyak itu. Sholatnya jalan tapi puasanya tidak jalan. Tidak bisa. Ini harus puasa, harus sholat. Tidak boleh ditinggal salah satu. Kalau pas bulan Ramadan itu banyak ini penampakan itu. Yang kelihatan cuma kakinya, kepalanya tidak kelihatan. Jadi kalau bulan Ramadan itu perempuan sudah banyak yang berubah berhijab syar'i, banyak berubah berhijab syar'i. Sampai warung-warungnya juga sama berhijab syar'i. Yang biasanya kebuka-buka itu. Bulan Ramadan pakai hijab syar'i, saking syar'inya sampai kelihatan kakinya toh pembelinya. Kemudian watahujjal bait dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang belum mampu ya tidak wajib. Tapi kita sebagai orang Islam sudah semestinya kita berniat untuk bisa berangkat haji. Urusan nanti uangnya dari mana, urusan nanti. Yang penting kita niat dulu. Barangkali dengan kita niat ingin berangkat haji itu, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan bekal berangkat haji. Ya tidak ada yang tidak mungkin. Saya saja itu secara akal ya, uang dari mana? Tapi alhamdulillah tahun kemarin saya daftar haji. Yang penting niat aja, niat pengen haji. Kadang ada kapan hari itu saya baca lihat di YouTube kalau tidak salah, orang Probolinggo pekerjaannya dia jual koran. Kemudian setiap kali dia mendapatkan hasil keuntungan ditabung, disisihkan sampai berapa puluh tahun, 10 tahun atau berapa itu lebih bisa berangkat haji. Karena memang haji itu panggilan. Yang kaya belum tentu pernah haji. Misalkan artis itu justru lebih suka umroh. Yang wajib haji. Seandainya orang-orang kaya itu haji itu ya lebih bagus itu. Tapi lebih suka untuk digunakan memenuhi gaya hidup, bukan gaya bagaimana ketika matinya sudah mati dalam keadaan mati yang baik. Orang sekarang itu rata-rata mikirnya bagaimana cara hidup enak, tapi dia lupa untuk memikirkan bagaimana caranya mati enak. Mati enak gimana? Ya bekalnya banyak. Dikira cuma hidup saja yang perlu dipikirkan, mati juga perlu untuk dipikirkan. Saya sedikit cerita kemarin. Saya kemarin pulang sekitar 3 hari yang lalu itu karena mbah saya meninggal. Usia sekitar 85 atau 86. Tapi wajah masih muda. Wajah itu masih banyak yang mengatakan masih muda, masih kelihatan keriputnya masih sedikit sekali. Usia 85. Giginya masih genap. Terus pendengarannya masih normal, penglihatannya masih tajam. Yaitu karena dijaga. Orang itu kalau menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik akan dijaga oleh Allah. Dan bahkan pada saat naza menjelang wafatnya itu sangat cepat sekali, tidak lama. Dan itu sakitnya sekitar 1,5 bulan. Dan itu tidak pernah meninggalkan sholat. Sakit yang sudah parah itu tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau tidak salah itu hutang sholatnya cuma 1 hari. Itu karena memang sudah tidak bisa apa-apa sudah 1 hari. Selain itu sholat terus. Orang itu harus mikir bagaimana caranya matinya itu enak. Jangan cuma mikir hidup enak. Hidup enak itu gampang, tidak perlu banyak mikir. Mati enak itu yang susah itu. Harus banyak mikir itu. Kemudian lanjutan hadisnya, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Rasulullah kemudian berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?" Ya kadang-kadang Rasulullah itu ketika menasihati dengan bahasa pertanyaan. Kemudian Rasulullah menjawab, ya pasti mau seorang sahabat ini.
Sebelum dijawab langsung dijawab oleh Rasulullah. As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng, perisai. Benteng dari apa? Dari godaan-godaan syahwat, dari godaan-godaan hawa nafsu. Di samping itu juga benteng dari api neraka. Makanya kalau masih muda dan mampu untuk menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, wahai pemuda dan pemudi, falyatazawwaj, maka menikahlah. Apa fungsi menikah itu? Fa innahu aghaddu lil basari. Menikah itu bisa lebih memejamkan pandangan, menundukkan pandangan. Matanya itu udah jelalatan, lebih terjaga pandangannya. Wa ahsanu lil farji, bisa lebih menjaga kemaluan. Kalau tidak bisa menikah, gimana? Fa alaihi bisawm, puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu menjadi benteng yang sangat kuat. Terutama orang yang syahwatnya kuat itu banyak puasa, niat untuk melemahkan syahwatnya. Karena bisa kita lihat sendiri pada saat puasa, dorongan untuk melakukan maksiat itu sangat kecil. Kenapa? Karena tubuhnya itu lemas, tubuhnya tidak bertenaga. Tapi kalau tidak puasa itu. Makanya ada dua pilihan kalau sudah usia muda itu, antara menikah dan puasa. Kalau tidak kuat puasa, banyak zikir. Karena zikir itu juga bisa membakar energi-energi yang bisa mendorong orang untuk melakukan maksiat. Zikir, karena zikir itu efeknya panas. Makanya para ulama itu menjelaskan, orang setelah selesai berzikir itu tidak dianjurkan untuk minum. Biar itu energi panasnya itu menyebar ke seluruh tubuh untuk membakar nafsu-nafsu yang bisa mengajak kita kepada keburukan, energi-energi negatif itu. Minimal kalau kita mau minum itu sekitar jarak 15 menit sampai 20 menit setelah berzikir. Jangan langsung minum. Itu memang rata-rata orang setelah selesai berzikir itu kayaknya haus itu. Panas di dalam tubuhnya itu. Apalagi terlalu banyak setan-setan yang bersarang di dalam tubuhnya itu. Tambah kayak panas banget itu. Nggak butuh larutan ini penyegar itu. Jadi puasa itu sangat kuat sekali pengaruhnya untuk bisa melemahkan syahwat dan menjaga seseorang dari pandangan-pandangan yang tidak benar. Juga bisa menjaga kemaluan. Dan puasa sendiri itu bermacam-macam derajat dan tingkatan-tingkatannya. Kalau puasanya orang biasa itu ya puasa dari hal-hal yang membatalkan, misalkan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istri, yang bisa membatalkan puasa. Itu puasanya kita semua, itu puasa orang-orang biasa. Puasa yang tengah-tengah, menjaga anggota tubuh agar tidak melakukan keharaman. Jadi bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa tetap melakukan maksiat. Mulutnya masih menggibah, masih mencela, masih menghina, masih mengadu domba, yaitu bisa membatalkan apa? Membatalkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasa. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Salah satunya menggibah. Makanya kalau puasa-puasa itu udah usah lihat acara gosip di TV atau di YouTube, di HP, tidak usah. Karena bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya zong, itu kosong, tidak ada pahalanya. Sedangkan tingkatan puasa yang paling tertinggi yaitu menjaga hati dari selain Allah. Artinya hatinya terus tertuju kepada Allah, tidak berpaling kepada selain Allah. Itu puasanya orang yang sudah tingkatan dunia akhirat itu. Kalau kita tingkatannya masih tingkatan pertama itu. Ya kadang-kadang meningkat tingkatan kedua.
Ya, tapi jangan sampai kita puas dengan tingkatan yang pertama, minimal tingkatan yang tengah-tengah. Itu pintu-pintu kebaikan yang pertama adalah puasa, karena puasa itu adalah benteng, perisai. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'ul khati'atah. Sedekah itu bisa memadamkan keburukan atau kesalahan. Artinya bisa menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah. Karena kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali langsung berhubungan kepada yang bersangkutan. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu bisa jadi berupa harga diri, bisa jadi berupa harta benda, bisa jadi berupa nyawa. Cara untuk menghapus dosa yang berhubungan dengan sesama manusia ini, kalau berhubungan dengan harga diri atau kehormatan, ya kita minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf, walaupun kita sudah banyak bertaubat kepada Allah, tidak akan diampuni kalau itu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau berhubungan dengan harga diri atau kehormatan, kita minta maaf. Berhubungan dengan harta, kalau itu urusan hutang, ya dibayar. Kalau urusan pencurian, kembalikan, kecuali sudah dihalalkan. Berhubungan dengan nyawa, nyawa dibayar nyawa. Itu kalau hukum Islam. Kalau berhubung di sini tidak diterapkan hukum Islam, ya tidak bisa kita asal sembarangan gitu. Ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un naro, sebagaimana air bisa memadamkan api, sangat cepat sekali. Dan kemarin juga dijelaskan bahwasanya sedekah itu sangat luas. Bisa jadi berupa harta, bisa jadi berupa selain harta. Contohnya apa? Contoh sedekah yang selain harta apa contohnya? Membaca Subhanallah. Apalagi? berkata Menyingkirkan menghalang di jalan, ya harus batu. Kemudian apa lagi? Membantu orang naik kendaraan atau menaikkan barangnya di atas kendaraan. Kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih. Setiap kebaikan itu disebut sedekah. Dan bahkan seorang suami yang menafkahi istrinya itu juga bagian dari sedekah. Jadi itu bukan cuma sekedar biasa, tapi sedekah itu. Setiap suapan yang masuk ke mulut istri atau anak-anaknya itu bagian dari sedekah. Sedekah bisa memadamkan kesalahan. Dan bahkan yang paling utama itu sedekah sirri, sedekah secara rahasia. Itu bisa memadamkan murka dari Allah dan menghindarkan orang mati dalam keadaan mati yang tidak baik. Gimana contohnya sedekah sirri itu? Contohnya gimana? Sedekah sirri, sedekah rahasia. Bagaimana contohnya? Ya contoh misalnya kalau di pondok itu buka lemarinya teman, tapi bukan ngambil uang, masukkan uang ke situ, gitu. Tanpa sepengetahuan dari yang punya lemari itu. Tiba-tiba ada uangnya. Kan dia mikir ini uang saya mungkin ini, soalnya ada di lemari saya, padahal itu sedekah sirri. Itu yang paling bagus, itu sedekah sirri. Tapi menjadi masalah kadang-kadang sebagian orang itu ketika bersedekah kemudian namanya tidak disebut, dia marah-marah. Itu menjadi satu hal yang sangat bermasalah, harus disebut namanya. Atau kadang-kadang sedekah sirri itu kadang-kadang ada orang nyumbang di masjid, kemudian dia tidak mau sebut nama, kemudian dia bilang dari hamba Allah gitu. Itu juga namanya sedekah sirri. Toh tidak ada yang kenal, dari panitia juga tidak ada yang kenal gitu. Itu pintu-pintu kebaikan. Yang pertama puasa, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga wa sholatur rajuli min jaufil laili, salatnya seseorang di tengah malam.
Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an, "Tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ini termasuk pintu-pintu kebaikan. Dan bahkan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Sholat malam, sholat di pertengahan malam. Ini orang yang ikhlasnya itu sudah sangat luar biasa. Kalau orang sudah sholat di tengah malam, kenapa? Karena tidak ada yang lihat. Ini ngelatih untuk ikhlas yang berkualitas, ikhlas yang tingkat tinggi. Itu sholat malam itu. Orang sholat malam dengan orang sholat duha itu kemungkinan masih semangat sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha itu ada kemungkinan untuk dilihat orang. Sedangkan sholat malam kemungkinannya kecil untuk dilihat orang. Karena apa? Karena sudah banyak yang tidur. Dan ini akan menjadi sholat yang sangat berkualitas karena hatinya hanya tertuju kepada Allah. Tidak tertuju kepada pandangan manusia, pujian manusia, penghargaan manusia. Kita bisa rasakan sendiri yang pernah sholat malam. Lebih semangat mana sholat tahajud dengan sholat duha? Kemungkinan jawabannya lebih semangat sholat duha. Karena pagi hari masih ada orang seliweran kemana-mana. Apalagi tiba-tiba ada orang ngelihat itu, tambah sholatnya kayak 100 rakaat, dilama-lamakan. Itu untuk melatih keikhlasan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha ta'ala yubahil malaikata biqawwamil laili fid dhulam. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kepada malaikat. Siapa yang dibanggakan? Orang yang sholat malam di pertengahan malam, di kegelapan malam. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, Unduru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini. Qad qamu fi dhillil lail. Mereka semua bangun di kegelapan malam. Haitsu la yarahum ahadun ghairi. Tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang melihat kecuali aku. Ishhadu anni abahtuhum daru karamati. Saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah memperbolehkan kepada mereka untuk menikmati kemuliaan-kemuliaanku di surga. Ini dibanggakan oleh Allah. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga ada satu kamar. Yara dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Bisa tembus pandang, bisa dilihat dari luar, bisa dilihat dari dalam. Untuk siapa itu kamar yang seperti itu? A'addallaha liman alanal kalam. Allah persiapkan kamar itu untuk orang yang ucapannya bagus, wa at'amat ta'am, dan suka memberi makan kepada orang lain, wa taba'a siyam, suka berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Minimal berapa rakaat sholat malam itu? Minimal 2 rakaat. Ya kalau kita sulit untuk bangun malam misalnya jam 12, jam 1, jam 2, minimal menjelang subuh boleh itu. Waktu assalatu wassalamu alaik itu masih boleh untuk sholat. Kita sholat 2 rakaat sambil menunggu sholat subuh. Jangan kebalik. Malam-malam bangun jam 2 atau setengah 3 sholat tahajud sampai 4 rakaat sambil nangis-nangis, kemudian akhirnya tidur, subuhnya qadha. Ini tidak benar. Bagaimanapun ibadah wajib lebih tinggi derajatnya dibanding ibadah sunnah. Kemudian lanjutan hadisnya, summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwati sanamihi. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal itu, maukah aku beri kabar kepadamu tentang pokok dari segala urusan dan tiang dari segala urusan, kemudian inti dari segala urusan, lebih tingginya urusan. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, bala, iya. Bala itu jawaban yang halus. Kalau na'am itu jawaban biasa. Bala itu untuk menjawab orang yang sangat terhormat. Kalau istilah Jawa, kalau na'am itu iya gitu. Kalau bala nggih gitu. Kalau istilah Madura ya apa? Nah.
Kalau kasarnya, iya itu. Nah, itu orang-orang biasa. Kalau yang nanya itu orang terhormat ya jangan bilang iya. Itu kan ngomong sama temannya itu. Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasul amri al-Islam. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Inti dari segala urusan itu Islam. Karena Islam ini adalah agama yang bisa mengatur kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan Islam? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya tidak ada aturan Islam, maka manusia itu sama seperti hewan yang tidak punya aturan. Kemudian tiang dari Islam itu sendiri apa? As-shalah. Tiangnya agama adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sebagaimana bangunan tanpa tiang dia akan roboh, maka Islam seseorang tidak akan kuat tanpa orang itu melakukan sholat. Sudah, kuncinya itu sholat. Lihat sendiri, survei sendiri. Orang Islam tapi tidak sholat, kacau semua hidupnya. Baik urusan rezekinya, baik urusan rumah tangganya, baik urusan pekerjaannya, semuanya kacau. Karena sholat ini adalah tiang. Kalau tiangnya tidak ada, roboh semuanya. Kalau ada orang sholat tapi hidupnya bahagia, sejahtera, itu bukan kenikmatan dari Allah, tapi itu adalah semacam istidraj. Itu sengaja dilalaikan oleh Allah biar nanti disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Wadarwati sanamihi al-jihad. Inti dari Islam itu sendiri adalah jihad, terutama jihad melawan hawa nafsu. Makanya jihad yang paling terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Mau berangkat ke sini, godaannya banyak. Dibisiki ini, dibisiki itu, udah jadi berangkat. Itu jihad melawan hawa nafsu. Karenanya Rasulullah pada saat itu pernah melakukan perang Badar yang jumlah orang Islam hanya sekitar 300-an. Sedangkan jumlah orang kafir 1000 lebih. Tapi dimenangkan oleh orang Islam. Ini perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat spektakuler. Karena jumlahnya tidak sebanding. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah pada saat selesai perang Badar dan pulang bersama para sahabatnya, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat heran, wah ini sudah besar ini, 300 lawan ribuan, kok ada yang lebih besar lagi? Kemudian para sahabat menjawab, apa itu jihadul akbar wahai Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa yang bisa memiliki semua itu dari yang sudah disebutkan dari awal itu? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal menjawab, iya wahai Rasulullah. Siapa yang bisa memiliki itu semuanya? Kemudian Rasulullah memegang lisannya sambil berkata, wa qala fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Ini, tahan ini. Jaga ini. Kalau orang bisa menjaga ini, semuanya akan bisa dilakukan. Ini jaga ini lisan ini. Karena lisan ini kata para ulama, saghirun jirmuhu adimun jurmuhu. Lisan itu memang kecil bentuknya, tapi besar dosanya. Semua itu bermula dari lisan. Dan sekarang yang menggantikan lisan adalah tulisan. Orang dulu mungkin masih belum terpikirkan. Sekarang ada yang lebih berbahaya lagi dibanding lisan, yaitu tulisan. Karena kadang-kadang orang itu lisannya bisa ditahan, tapi tulisannya itu tidak bisa ditahan. Tulis di medsos, di Facebook, di WA, di Instagram, Telegram, Twitter, di medsos yang lain itu ada pip, ada apa lagi, banyak macam-macam itu. Saghirun jirmuhu, adimun jurmuhu. Kecil bentuknya tapi besar dosanya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Bukankah kita memang akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Iya kata Rasulullah, betul.
Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang itu masuk neraka rata-rata disebabkan karena lisannya. Orang kepleset itu kakinya, tapi banyak orang kepleset karena lisannya. Itu lebih berbahaya lagi. Kalau lisan ini sudah berbicara akan bisa menyakiti banyak orang. Apalagi ada istilah yang mengatakan lisanuka asaduka. Lisanmu adalah harimaumu. Ternyata di sini ada juga. Jadi istilah mulutmu harimaumu itu bukan hanya di Indonesia. Di kitab ini disebutkan lisanuka asaduka. Mulutmu adalah harimaumu. Ya harimau itu ya bisa membahayakan orang. Makanya paling terpenting dari semua yang sudah disebutkan ini lisan ini kita jaga. Kalau ini lisan ini kita jaga, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti oleh orang lain, maka akan bisa melakukan semua hal. Jadi ibadah itu jadi gampang, sholat malam itu gampang, puasa itu gampang karena lisannya ini terjaga. Tapi kalau lisan tidak terjaga, ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang jorok-jorok, suka menghina, mencela, menghibah, jadi susah. Tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang baik. Paling banyak perkara yang bisa memasukkan orang ke neraka itu ya 2 lubang. Apa itu? 2 lubang itu. Lubang dari mulut dan lubang dari kemaluan itu. Dalam sebuah hadis disebutkan aksaru khotoya ibni Adam min lisanihi. Paling banyaknya kesalahan anak Adam itu dari lisannya. Ini paling banyak ini. Dibanding tangan, dibanding mata, dibanding telinga, dibanding tangan. Kalau tangan mungkin jarang-jarang mukul orang. Tapi kalau ini lisan ini sudah banyak itu. Karena lisan ini sangat berbahaya. Kalau sudah lisan ini sudah ngomong yang tidak bagus, itu bahayanya sangat besar. Bahkan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu ada yang sampai memasukkan batu ke dalam mulutnya. Dengan tujuan apa? Tujuannya biar lisan ini biar ndak ngomong sembarangan. Sampai ada yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin belum ada ya yang niru seperti itu, atau pakai solasi gitu, disolasi, pakai lakban gitu, kemungkinan ndak ada. Apalagi dijahit, ya ndak mungkin ada, gitu. Karena ndak bisa makan. Ini hadis yang sangat penting, yang perlu untuk kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa semuanya, ya minimal kita berusaha sedikit demi sedikit. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya, di luar materi ya. Ya, silakan. Ada yang mengatakan kalau orang mau menikah itu harus membaca manakib. Apa itu harus dianjurkan? Gimana? Membaca manakib sebelum. Pertanyaannya gimana? Kan kalau orang menikah biasanya Oh, kalau menikah harus membaca manakib. selama 41 hari. Hmm. Makanya biar rumah tangganya dan keramatan. Apa itu harus dianjurkan? Ya, kalau tanyanya harus, ya tidak harus. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya tidak harus. Itu kan hanya sekedar semacam tirakat, riyadhah. Ya boleh-boleh saja. Ya tapi tidak harus. Tidak harus. Ya bisa jadi kita menggantinya dengan memperbaiki hubungan, memenuhi hak-hak suami istri. Itu juga bagian dari untuk melanggengkan sebuah urusan pernikahan. Ya tidak harus. Tapi kalau dibaca ya bagus, tapi jangan sampai berkeyakinan wajib, tambah dosa nanti. Ya jangan mengatakan harus dan wajib. Ya yang melakukan silahkan, yang tidak jangan disalahkan. Itu aja. Tidak apa-apa. Apalagi sekarang itu beberapa kemarin saya ngisi di Kampung Arab itu ada yang tanya nganyarin kabin itu gimana Ustaz? Kalau nganyarin kabin itu sebabnya karena saran dari dukun misalnya, nanti kalau kamu tidak nganyarin kabin nanti hidup kamu kacau, rumah tangganya berantakan, rusak, jangan diikuti. Kalau itu adalah
saran dari dukun. Walaupun secara hukum Islam nganyarin kabin itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, dan tidak merusak kepada pernikahan yang pertama. Tapi para ulama menjelaskan lebih baik ditinggalkan. Tapi rata-rata orang sekarang itu karena ngikuti instruksi dari dukun. Nanti kalau kamu tidak nganyarin kabin, nanti rumah tangga kamu ini rusak, gini. Rezeki kamu itu tidak lancar. Urusan rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kayak gitu. Dan ini nganyarin kabin ini dalam hukum fikih tidak mengurangi bilangan talak. Misalnya sudah ditalak 3 kali misalnya, kemudian nganyarin kabin ya tetap 3 kali, tidak bisa berkurang. Artinya kalau sudah 3 kali ya sudah cerai, tidak bisa nganyarin kabin. Sudah 3 kali ya sudah cerai. Kalau 2 kali masih belum, tapi tidak bisa berkurang. Kalau 2 kali ya masih 2 kali, nanti tambah 1 lagi jadi 3 kali, tidak bisa berkurang. Kalau sudah cerai, tidak bisa dengan cara nganyarin kabin, memperbarui nikah, tidak boleh. Itu harus yang istrinya ini harus menikah dengan orang lain dulu kalau mau balik. Dan itu istrinya itu ketika menikah dengan orang lain, yang orang lain ini harus menikmati dulu. Tidak boleh kalau cuma sekedar nikah. Di sekitar kita itu kadang-kadang salah paham. Jadi pengen rujuk lagi itu, ternyata masih cinta sama istrinya itu, pengen balik lagi. Ya sudah, nyari orang, nyewa orang untuk diakad nikahkan. Jarak 1 jam atau 2 jam, nanti balikkan lagi ke sini. Nggak bisa kayak gitu. Harus dinikmati dulu sama suami yang baru itu. Ketika misalnya suami yang baru itu sudah nyaman dan nggak mau pisah atau sama-sama nyaman, ya itu resiko itu. Nggak bisa, harus diceraikan, nggak bisa. Sudah terlanjur nyaman, nggak bisa. Nggak bisa, itu jadi seperti itu. Nggak cukup dengan nganyarin kabin itu, nggak bisa. Kadang-kadang seperti itu juga dijadikan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Profesi itu namanya profesi muhalil, itu namanya menjadi yang menghalalkan untuk 2 orang bisa balik lagi, itu namanya. Tapi rata-rata ya karena dibayar ya, kemungkinan ya sudah. Kadang-kadang itu mirip dengan perzinaan kalau seperti itu. Walaupun secara ini ya tetap halal. Makanya itu resiko. Makanya kalau pengen tidak dinikmati oleh orang lain ya hati-hati dalam mengucapkan kalimat talak gitu. Masih sayang kok gampang mengucapkan kalimat talak. Ada pertanyaan lain? Ya, terakhir ya. Kalau ada kata-kata lebih baik cerai atau ada kata-kata mau cerai gitu, itu termasuk talak atau gimana? Lebih. Tapi tidak di depannya istri, masih belum di depannya istri. Ya harus di depannya istri. Baru bisa dikatakan. Iya. Kalau kata-katanya itu masih tidak jelas itu contohnya kamu saya cerai, itu kata-kata yang jelas, tidak perlu penafsiran, tidak perlu ditanya niatnya kamu apa, niatnya itu benar-benar mau menceraikan atau tidak, tidak usah tanya, otomatis itu sudah kata-kata yang sharih jelas, itu jatuh talak. 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3, otomatis tolak bain, tidak bisa balik. Tapi kalau misalnya daripada seperti ini mending kamu pulang ke rumah orang tuamu, ini butuh penafsiran. Kalau seperti itu ditanya dulu niatnya apa. Kalau niatnya memang lebih baik kita pisah, ya sudah jatuh talak 1. Kalau mengucapkan lagi ya 2 gitu. Yang kata-kata itu yang masih tidak jelas itu dikembalikan kepada hatinya. Tapi kalau kata-katanya itu jelas, kamu saya talak, kamu saya cerai, kita pisah, itu juga sama jelas itu. Maka tidak perlu untuk tanya kepada hatinya, sudah jelas itu talak, itu jenis talak gitu. Saya kira cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.